Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini ya kita akan membahas tentang sendi dan otot. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan juga tentang rangka tubuh manusia, ya, di mana rangka di sini berfungsi sebagai alat gerak pasif. Bagaimana caranya supaya rangka satu dengan yang lain bisa saling berhubungan satu sama lain? Ya, betul bahwa ya rangka ini bisa berhubungan atau bersambungan satu sama lain karena dihubungkan oleh yang namanya sendi. Ya, jadi untuk pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang sendi dan otot. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menuliskan pengertian sendi. Yang kedua, menjelaskan pembagian sendi menurut sifat geraknya. Yang ketiga, menjelaskan pembagian sendi berdasarkan arah geraknya. Yang keempat, menuliskan fungsi otot. Yang kelima, menjelaskan jenis-jenis otot. Yang keenam, menjelaskan perbedaan otot antagonis dengan otot sinergis. Dan yang ketujuh, menuliskan gangguan-gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Apa sih yang dimaksud dengan sendi? Jadi sendi merupakan penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Tulang-tulang yang membentuk persendian tetap berada di tempatnya karena diikat oleh jaringan ikat. Jaringan ikat sendi yang disebut dengan ligamen. Ligamen ini yang memungkinkan terjadinya gerakan dan dapat membatasi gerakan. Pembagian sendi menurut sifat geraknya dibagi menjadi tiga. Satu, sendi mati atau sinartrosis, yaitu persendian yang tidak dapat digerakkan. Yang kedua, sendi kaku atau ampiartrosis, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Dan yang ketiga, sendi bebas atau diartrosis, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih bebas. Ya, contoh untuk sendi mati bisa kita lihat pada persendian antara tulang-tulang tengkorak kepala. Ya, kemudian untuk sendi kaku atau ampiartrosis itu bisa dilihat contohnya pada ya ruas-ruas tulang belakang dengan ruas-ruas tulang rusuk ya dengan tulang dada. Ya, kemudian untuk sendi bebas contohnya bisa kita lihat pada pergerakan antara lengan atas dengan gelang bahu, ya tulang pinggang, tulang pinggul, ya dengan gelang panggul, ya itu termasuk sendi yang bebas atau gerakannya ya bebas. Pembagian sendi berdasarkan arah geraknya. Yang pertama ada namanya sendi peluru. Jadi sendi peluru yaitu persendian yang gerakannya ke segala arah. Ini bisa kita lihat pada tulang paha dengan tulang gelang panggul. Yang kedua ada sendi ensel, yaitu persendian yang gerakannya satu arah. Ini bisa dilihat pada persendian pada siku dengan lutut. Kemudian sendi putar, yaitu persendian yang gerakannya memutar. Ya, kita bisa lihat contohnya antara tulang tengkorak kepala dengan tulang atlas di bagian leher. Kemudian sendi geser, yaitu persendian yang gerakannya bergeser. Ini kita bisa lihat pada pergerakan antara ya ruas-ruas telapak tangan ya dengan ruas-ruas jari tangan. Ya, termasuk ruas-ruas telapak kaki dengan ruas-ruas jari kaki. Ya, kemudian sendi pelana, yaitu persendian yang gerakannya dua arah atau gerakannya seperti orang naik pelana, ya naik pelana kuda. Yang contohnya terdapat pada tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan. Oke, sekarang kita bahas tentang otot. Ya, jadi otot merupakan yang biasa disebut sehari-hari adalah daging, itu merupakan alat gerak aktif manusia. Ya, kenapa dikatakan alat gerak aktif manusia? Karena ototlah yang menggerakkan tulang. Jaringan otot ini memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Fungsi jaringan otot adalah melaksanakan gerakan, memelihara postur tubuh, dan memproduksi panas tubuh. Jenis-jenis otot. Ya, jenis-jenis otot ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada namanya otot polos, yang kedua otot jantung, dan yang ketiga otot lurik. Ya, lihat di gambar bagaimana bentuknya. Ya, otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Ciri-ciri otot polos berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya meruncing.
berinti satu yang letaknya di tengah sel, kemudian bekerja secara tidak sadar. Otot polos ini bekerjanya lambat, ya, teratur dan tidak cepat lelah. Di mana ditemukan? Ya, otot polos ini terdapat pada tubuh kita seperti paru-paru, usus, dan otot dinding pembuluh darah. Kemudian otot jantung, ciri-cirinya berbentuk menyerupai otot lurik. Jadi otot lurik itu bentuknya tabung berserabut, terlihat ada garis-garis melintang gelap terang. Kemudian otot jantung mempunyai inti banyak yang letaknya di tengah sel, ya, dan bekerjanya secara tidak sadar. Otot jantung ini terdapat pada jantung. Kemudian yang ketiga, otot lurik. Otot lurik ini berbentuk tabung, memiliki serabut, terlihat ada garis-garis melintang gelap terang, ya, mempunyai inti banyak yang letaknya di tengah sel, di pinggir sel, ya. Jadi otot lurik mempunyai inti banyak yang letaknya di pinggir sel, ya, kemudian bekerja secara sadar. Ya, di mana terdapat otot lurik? Otot lurik itu biasa juga disebut dengan otot rangka. Ya, kenapa? Karena otot lurik melekat pada semua rangka-rangka tubuh kita. Ya, seperti di tangan, di kaki, dan lain-lain. Cara kerja otot. Dua kelompok otot atau lebih dapat bekerja secara antagonis maupun sinergis. Antagonis maksudnya di sini yaitu kerja antara dua kelompok otot yang saling berlawanan. Contohnya otot tricep dan otot bicep. Kemudian kerja otot sinergis berarti kedua kelompok otot bekerja sama dan tidak saling berlawanan. Contohnya otot-otot tulang rusuk yang bekerja bersama-sama ketika kita menarik nafas. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia yang sering terjadi yaitu kelainan pada tulang belakang. Ini karena posisi duduk yang terus-menerus, yang salah posisi, ya. Ada 3 jenis di sini. Yang pertama skoliosis, lordosis, dan kyphosis. Ya, yang mana yang dimaksud dengan skoliosis? Skoliosis itu yaitu tulang belakang terlalu membengkok ke samping kanan atau kiri. Iya, sedangkan lordosis yaitu keadaan tulang belakang yang melengkung ke depan, dan kyphosis yaitu keadaan tulang belakang yang melengkung ke belakang sehingga badan terlihat bongkok. Iya, kemudian ya pada gambar juga terlihat ada fraktur tulang atau patah tulang. Ya, ini biasanya disebabkan karena kecelakaan. Ya, kemudian ada kaki yang berbentuk X dan berbentuk O. Ini biasanya disebut dengan rachitis. Kelainan ini disebabkan karena kekurangan vitamin D. Ya, dan kelainan-kelainan yang lain seperti pada otot, ya biasanya karena virus, ya seperti polio karena virus, dan tetanus, ya ini karena adanya infeksi bakteri, ya yang menyebabkan otot menjadi ya kejang-kejang. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan langsung kepada Ibu, ya boleh melalui WA, ya. Ya, kemudian alhamdulillah kita tutup saja pertemuan kita kali ini, ya, dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.